Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar UPBJJ Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan, jawaban pada diskusi sesi 4 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi yang keempat ini akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita sebut TIK, sebagai guru pendidikan dasar, penting untuk memastikan integrasi yang efektif dari TIK itu sendiri ke dalam suatu proses pembelajaran. Integrasi TIK tidak hanya meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa, keterlibatan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Untuk mencapai hal ini, tentu saja saya telah mencoba mengaplikasikan, memanfaatkan TIK ini dalam setiap aspek pembelajaran, baik itu sebagai media pengantar pembelajaran untuk menyampaikan materi maupun untuk evaluasi ataupun latihan-latihan soal dalam pembelajaran sehari-hari. Berikutnya, langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Yang telah saya lakukan selama ini, yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran digital. Pembelajaran digital ini saya lakukan keseharian dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya, saya menggunakan platform seperti Quizizz untuk melakukan evaluasi, latihan-latihan soal. Dengan Quizizz, siswa dapat berpartisipasi dalam kuis interaktif yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan kompetitif, sehingga satu siswa dengan siswa yang lainnya saling bersaing. Dalam hal ini bersaing secara sportif. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi atau mendapatkan yang ranking 1. Ini juga memungkinkan saya untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, sebelum itu, platform lain yang biasa saya gunakan biasanya yaitu melalui platform YouTube untuk menyampaikan sebuah materi. Baik materi yang saya buat sendiri kemudian saya upload di YouTube maupun saya mengambil video dari rekan-rekan guru yang lain yang saya rasa sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian yang kedua yang saya lakukan yaitu kegiatan atau pembelajaran presentasi kreatif. Dalam hal ini, siswa diberikan tugas untuk membuat presentasi, biasanya menggunakan platform Canva. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknologi mereka, tetapi juga mendorong kreativitas dalam menyampaikan ide dan juga informasi. Dengan menggunakan Canva, siswa dapat belajar tentang desain grafis dasar dan juga cara menyusun informasi secara visual. Informasi dalam hal ini yaitu materi pembelajaran. Karena di sekolah kami anak-anak sudah diperbolehkan menggunakan laptop atau gadget, jadi fasilitas ini sangat mendukung pembelajaran berlangsung dengan menggunakan TIK. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran kolaboratif. Saya juga mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok menggunakan aplikasi kolaboratif seperti Google Docs. Ini membantu mereka dalam bekerja sama, berbagi ide, serta meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Selain itu, dalam presentasi menggunakan Canva biasanya dibuat secara berkelompok, kemudian mereka berdiskusi, menentukan alur materinya, kemudian mempresentasikan ke depan. Itu juga terjadi kolaborasi antar siswa baik dalam satu kelompok maupun dengan kelompok yang lainnya. Karena biasanya ketika siswa dalam satu kelompok siswa maju ke depan, siswa yang lain diperbolehkan dan justru disarankan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan tantangan. Tentu kita ketahui bersama bahwa penggunaan teknologi pada pembelajaran saat ini memberikan banyak dampak positif bagi guru maupun siswa, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh guru maupun siswa itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang dampak positifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Penggunaan TIK telah meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena
siswa saat ini mereka sudah dekat dengan yang namanya gadget. Jadi itu sudah bukan barang asing bagi mereka. Mereka lebih antusias ketika menggunakan teknologi yang mereka kenal dan mereka sukai. Kemudian yang kedua, dampak positifnya yaitu pengembangan keterampilan pada abad 21. Siswa tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga keterampilan-keterampilan lain seperti berpikir kritis, kreativitas, dan juga kolaborasi. Ini didapatkan ketika anak-anak menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi teknologi tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi mereka atau untuk kepentingan entertain, namun mereka dapat gunakan sebagai media dalam belajar. Kemudian berikutnya tentu kita tahu bahwa semakin canggihnya teknologi ini berkembang di masyarakat kita, tentu saja banyak tantangan yang harus kita hadapin. Nah, tantangan yang pertama yaitu keterbatasan akses. Nah, dalam hal ini di sekolah saya tidak begitu terlihat keterbatasan akses ini karena anak-anak sudah terfasilitasi dan juga dalam hal ini untuk sambungan internet sekolah juga sudah menyediakan. Namun kita ketahui bersama bahwasanya tidak sekolah atau tidak semua orang tua siswa dapat memfasilitasi anak-anaknya untuk menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang guru untuk ketika kita membicarakan kesetaraan ataupun kesetaraan dalam hal pendidikan di Indonesia ini. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan juga internet yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Nah, mungkin di sekolah saya hal ini tidak terlihat, tetapi kita tahu di sekolah lain masih membutuhkan dukungan lebih dalam hal penyediaan alat perangkat TIK ini. Kemudian tantangan yang kedua, kesiapan guru. Karena zaman semakin modern, siswa semakin kenal dengan TIK, tentu saja guru tidak boleh kalah. Beberapa guru mungkin belum sepenuhnya siap atau perlu adanya pelatihan untuk menggunakan TIK ini. Pelatihan secara efektif dalam penggunaan TIK untuk menunjang pengajaran seorang guru. Dan jika tantangan ini tidak dapat dijawab oleh guru, maka itu akan menjadi penghambat bagi integrasi teknologi itu sendiri. Maka untuk itu saya menghimbau bagi teman-teman guru yang masih membutuhkan pelatihan ataupun pembelajaran tentang penggunaan TIK ini, mari kita sama-sama untuk belajar dan tidak malu untuk bertanya pada teman-teman sejawat yang lebih bisa dari kita. Nah, secara keseluruhan itulah yang dapat saya sampaikan pada sesi yang keempat ini. Terima kasih atas kesempatan pada sesi keempat ini. Saya akan memberikan sedikit simpulan bahwa secara keseluruhan meskipun ada tantangan, saya melihat bahwa pemanfaatan TIK dalam pendidikan dasar memberikan banyak manfaat yang signifikan. Dengan terus beradaptasi dan mencari solusi untuk tantangan yang ada, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga efektif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.